Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallim ala Muhammadin nabiyil amin alladzi ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tala'at syamsul iman wa adbara walailul buhtan wa azza jundul rahman wa nashara dinul islami ala sa'il alamin fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhuru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat, atas banyaknya karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah banyak, kira-kira nikmat yang diberikan banyak atau sedikit? Kalau sudah banyak, kenapa ini menjadi pembahasan tema kita hari ini? Menjadi hamba yang merawat rasa syukur. Termasuk ada ayat di dalam Al-Quran bahwa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata hanya sedikit dari golongan hamba yang bersyukur. Oleh karena itu, memulai pagi hari ini marilah kita memulai dengan tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah, agar segala sesuatu yang kita rasakan, kalau kita perhatikan, kita sudah merasakan sehat sejak kapan ya? Sejak lama ya, sudah lama kita rasakan sehat Ustaz. Ketika sehat yang kita rasakan kemudian melahirkan kalimat tahmid, melahirkan syukur, maka itulah yang akan menjadi pahala bagi diri kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita perhatikan salah satu rahasia mengapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki energi yang begitu luar biasa dalam ibadah, dalam kebaikan dan dalam hal apapun itu, di antaranya adalah karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan suri tauladan bagaimana kesyukuran itu seharusnya hadir di dalam diri kita. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada pertanyaan. Tingkat seorang hamba itu menjadi semakin baik, menjadi semakin soleh, menjadi semakin giat melakukan ibadah, melakukan amal soleh, kira-kira apakah ada hubungannya dengan apa itu namanya, dengan tingkatan ekonomi atau tidak kira-kira? Karena kan kadang-kadang merasa begini, maksud kalau kerjanya lagi semangat kayaknya fokus itu susah gitu. Kadang kalau ada masalah atau begini, apakah ada hubungannya dengan tingkat problem yang kita dapati? Kita menggeleng tapi kayaknya faktanya ada gitu ya. Karena kita sama-sama merasakan, misal kerjaan lagi bermasalah atau penghasilan misalnya berjualan tidak seperti biasanya, itu mengganggu. Harusnya bisa fokus ibadah, akhirnya fokus yang lain-lain. Bahkan kalau kita tanya sama diri kita, mungkin kadang ketika kondisi ekonomi baik, keluarga baik, maka disitulah kan ibadah kita menjadi baik kita atau tidak. Kurang lebih begitu. Padahal kalau kita ikut konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengatakan
Kita misal ketika sedang banyak masalah, banyak hutang, sholat apa itu namanya sunnah terlaksana atau tidak? Biasanya lupa, fokus yang wajib-wajib saja. Wajib-wajib kalau diperhatikan juga kadang kurang khusyuk. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, karena Rasulullah SAW tidak hasabahu amr fazi'a ila shalah. Bahkan ada ayat ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertanyaannya, ayat ini betul nggak bisa ditangani? Karena nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Minta tolong dengan sholat dan sabar. Justru kalau banyak masalah kadang malah kadang gitu. Justru kadang kalau banyak masalah sholatnya bermasalah. Sholatnya biasanya misal bacanya hati, tapi kalau pas ada masalah mulak-mulak diterikul. Al-Fatihah salah Anas. Kalau ini cepat selesai karena ada urusan yang lain. Maka kalau kita lihat keteladanan yang dicontohkan oleh Baginda Muhammad SAW, di antara rahasia kenapa beliau menjadi pribadi yang bahkan di dalam Al-Quran itu disanjung oleh Allah. Kan sama-sama kita mengerti, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini menyanjung Rasulullah SAW secara umum, bahwa di dalam pribadi Baginda Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik. Tapi terdapat ayat yang secara spesifik, yang secara khusus, yang menyanjung tentang bagaimana rasa kesyukuran yang betul-betul hadir dan berdiri beliau. Makanya ada ayat innahu kana 'abdan syakura. Jadi beliau itu adalah pribadi yang syakura. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada dua bahasa yang dipakai. Ada yang namanya syakir, ada namanya syakur. Ada namanya syakir, ada namanya syakur. Apa bedanya? Kalau syakir itu yaitu bersyukur atas nikmat. Jadi bahasa sederhananya ketika dapat nikmat baru bersyukur. Ketika ada dapat nikmat, maka yang terjadi apa? Fa'amma idza batalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqul rabbi kalau kita masih di tahap ibadah kita, kebaikan diri kita ditentukan dengan berapa isi saldo, berapa hasil jualan, berarti kita masih di tahap harus memperbaiki kualitas syakirnya dulu. Ini belum syakur. Kalau syakur bagaimana? Kalau syakur itu adalah dia di tahap bisa bersyukur ketika dapat musibah. Ini kan aneh banget. Yang harusnya bermusibah itu bukan bersyukur. Mungkin apa itu namanya kita akan mengatakan demikian. Tapi yang namanya syakur itu adalah justru ketika mendapat musibah kita bersyukur. Nah pertanyaannya kalau kita tanya sama diri kita lebih sering dapat musibah atau enggak? Lebih sering dapat musibah atau dapat nikmat? Kalau kita sering dapat nikmat, pertanyaannya seberapa sering kita betul-betul bersyukur? Contoh sederhananya begini. Kenapa tema ini kita bahas menjadi hamba yang merawat rasa syukur? Karena orang itu kalau dia tidak bisa bersyukur, maka dia akan jarang bersyukur. Tahapannya begitu. Kalau nggak bisa sering bersyukur, maka jarang bersyukur. Kalau sudah jarang bersyukur, maka dia akan apa? Kurang syukur. Kemudian kalau dia kurang bersyukur, maka nanti akan menjadi adalah orang yang kufur. Maka Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah mengatakan di dalam ayatnya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwa tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang bisa tunjuk tangan? Oh, enggak, saya tidak dapat dari Allah. Tidak ada. Semua kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga sama-sama tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau
biasa. Tapi kalau bayarannya luar biasa, maka effortnya juga akan luar biasa. Kalau kita bisa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kita sama-sama diinformasikan oleh Allah, kalau kita mau menghitung nikmat yang sudah Allah berikan, kita tidak akan mampu. Coba kita berhitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pagi ini. Kita tadi bangun. Sekarang saya tanya ke para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita masih mengeluh atau tidak? Kadang-kadang kita masih merasa kurang atau tidak? Kurang apa biasanya ibu? Kurang bulanan atau bapak-bapak rumahnya kurang bagus, mobilnya kurang bagus gitu. Kalau kita perhatikan, makanya ada ungkapan dari demikian. Kalau kita kurang bersyukur, bukan nikmatnya yang kurang, tapi yang kurang apa? Syukurnya yang kurang. Jadi kalau kita kurang bersyukur, bukan kurang nikmat, tapi kurang syukur. Kan kita heran, kok bisa, maksudnya gimana Zat? Kalau kita kurang bersyukur, artinya kita kurang syukur. Makanya tadi kenapa saya kasih contoh. Coba kita mulai dari bangun tidur. Misal contoh, ibu-ibunya misal apa ya, yang motornya masih Vario ingin motor yang NMAX ya misalnya. Ada yang bapak-bapak yang masih Avanza ingin Pajero gitu misal. Tapi misal ada jawaban, oke dikasih Pajero, tapi besok pagi gak bisa bangun lagi loh, gimana gitu kira-kira. Termasuk misal contoh, ada sebuah cerita demikian. Jadi ada seorang pengusaha yang kayaknya luar biasa, tiap bulan bisa infak sebanyak 1 miliar rupiah. Tapi qadarullah umurnya hanya sampai 45 tahun. Terus ada yang nyeletuk, salah satu orang pernah bicara bilang ke saya, oh mending kita begini-begini aja tapi panjang umur. Maka kita lihat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pagi ini bisa bangun, itu merupakan kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan orang yang ketika dia mengeluh motornya kok udah publik, mengeluh kok gaji gak UMR, dia mengeluh bisa demikian karena dalam keadaan hidup. Maka kalau kita bicara pagi ini saja, ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah nikmat. Itu dari perkara bangun saja. Bila selanjutnya setelah bangun apa? Alhamdulillah, pas bangun tadi penyakit-penyakit yang kalau secara live itu ada, tapi nggak muncul. Bahkan hari ini bisa duduk manis di sini, dapat hidangan ini roti semua ya, dapat hidangan roti yang manis-manis. Kita tahu yang namanya roti itu kalau kami dokter kan proses food itu kurang baik lah macam-macam. Tapi kita makan dengan baik, perjalanan ke sini dilancarkan, banyak tidak bocor. Pun juga waktu berangkat dari rumah sempat masakkan anaknya atau suaminya. Dan kalau kita perhatikan, ini sampai jam berapa ya? Ini baru jam 6:30. Sampai 6:30, nikmat yang kita rasakan itu nggak bisa untuk kita anggap sepele. Dan pertanyaan yang lebih jauh lagi, nah, sudah seberapa banyak kita merasakan nikmat ini? Bergantung umur kita masing-masing. Yang jangan 40 tahun berarti 40 tahun sudah dalam keadaan merasakan nikmat yang luar biasa. Yang usianya 50 tahun berarti sudah 50 tahun. Entah sudah berapa kopi yang dia minum, entah sudah berapa kehangatan yang dia rasakan bersama keluarga, entah berapa banyak gaji yang juga ia rasakan, entah juga berapa banyak kesehatan yang sudah dia nikmati. Dan kadang anehnya apa itu namanya, manusia itu adalah apa? Dia protes kepada Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah, tapi dia lupa dia sedang mendapatkan nikmat yang begitu besar berupa apa? Masih sehat, masih bernyawa, masih hidup, masih punya keluarga yang baik. Nah oleh karena itu
lihat bagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Bahkan Allah mengatakan, apakah engkau tidak melihat bahwa Allah itu sakhkhara lakum, telah memudahkan bagi kalian, telah membukakan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kalau kita perhatikan para jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang betul-betul mendapatkan nikmat yang utuh tentang sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, itu adalah orang Indonesia. Indonesia kan apa? Kalau di Arab itu, di Mesir ataupun di yang lainnya, kalau kita turun dari pesawat rata-rata pada orang umroh pasti apa warnanya? Warnanya pada pasir kan, tidak hijau seperti itu. Indonesia. Bahkan Indonesia itu saking suburnya dikatakan apa? Ada apa itu namanya sayur lama itu apa? Rotan itu jadi tanaman, tongkat bisa jadi tumbuhan tanaman. Kalau kita bisa bicara cuaca paling enak juga cuaca di Indonesia. Kalau di luar ada panas yang luar biasa, 40-50 derajat, dinginnya juga dingin yang terlalu luar biasa. Hujan itu, waktu saya masih di Indonesia, hujan itu paling lama hanya 2-5 menit. Makanya orang-orang itu di akhirnya kalau ke Indonesia datang ada hujan itu sesuatu yang betul-betul mereka nikmatinya luar biasa. Maka kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa? Kelapangan di langit dan di bumi. Terkhusus orang Jawa. Jangan kalau yang pernah ke Kalimantan. Ke Kalimantan jalannya ada seperti begini. Naik turun. Makanya enak di Jawa. Kenapa banyak orang Jawa? Alam paling enak itu di Jawa. Ya udah, harusnya setahu saya begini. Tidak ada makanan yang harganya lebih murah daripada di tanah. Harusnya orang Jawa itu lebih bersyukur daripada bangsa Indonesia ya. Pekerjaan banyak, tanahnya enak, makanan murah-murah, tetangganya juga baik-baik. Maka kalau kita ingin mengukur sudah seberapa kita bersyukur kepada Allah, mengukurnya adalah demikian. Mengukurnya adalah jadi tahapan yang 4 itu tadi, sering bersyukur, jarang bersyukur, kurang bersyukur, kufur. Nah kita di tahap yang mana? Sudahkah kita sering bersyukur? Kalau belum, pasti jarang. Apa yang dimaksud? Ustaz, apa ukurannya? Kalau kita tanya sama diri kita, apa ukurannya sering bersyukur? Apa harus setiap melakukan sesuatu itu harus alhamdulillah? Jawabannya adalah iya. Loh, kan capek ya? Bukan masalah capek. Karena kalau kita lihat kapan kita mulai mengeluh, kita mulai mengeluh itu adalah ketika kita lupa bahwa hakikatnya, pertanyaannya sekarang begini, hakikatnya kita ini sedang dapat nikmat yang sedang-sedang saja, banyak atau kurang? Kita bukan banyak lagi. Dilanjutkan ayatnya, wa asbahu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Jadi kita ini bukan banyak lagi, kita sedang tenggelam dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tenggelam? Artinya kita ini betul-betul ibarat kata apa itu namanya, kalau ini sebuah gelas, kemudian dimasukkan satu kelereng. Nah kita itu kelereng yang mengendap di antara gumpalan atau air yang sedang memenuhi gelas tersebut. Makanya kalau dari sini kita perhatikan, kapan kita menjadi, pernah nggak kalau kita tanya sama diri kita, pernah nggak kita lihat tetangga kita punya sesuatu yang iri? Pernah nggak kita juga kadang mengeluh? Pernah nggak kita juga kadang merasa kayak apa itu namanya, merasa kurang apapun itu? Entah yang misal perempuan sudah pakai makeup kok rancet aja sih itu, meskipun saya larang dengan itu. Ataupun yang laki-laki, kalau saya sudah kerja luar biasa bertahun-tahun, kenapa kok tetap segini? Kenapa kok penghasilan katanya enggak no 1.000 per bulan kok angin
Kita lupa bahwa jadi gini, gara-gara 100.000 yang kurang membuat kita untuk kurang, padahal kita ini dikasih yang lebih daripada 100.000. Oleh karena itu para jamaah yang berarti Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita ini sedang tenggelam dalam lautan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita berpikir, pantaskah orang yang tenggelam dalam nikmat tapi merasa itu dihitungkan akal kita nggak masuk. Makanya kenapa kita perlu mengaji, kenapa kita perlu ta'lim? Tujuannya adalah membenarkan pola pikir kita dan melihat yang namanya kesyukuran. Bahkan sampai hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan di awal, kita diajari oleh hadis bagaimana, kalau bahasanya anak sekarang atau POV ya, gitu, point of view. Jadi bersyukur itu ternyata bukan soal banyak sedikitnya nikmat, sudut pandang mana kita melihat kenikmatan tersebut. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Undur man huwa asfala minkum." Kalau kita mau merawat rasa syukur, di antaranya adalah lihat orang yang kondisinya di bawah kalian. Secara apapun itu, secara kesehatan, secara ekonomi, secara pendidikan, secara apapun itu. Wala tad'u ila man huwa fawqakum. Jangan pernah lihat yang kondisi di atas kita. Karena yang terjadi nanti apa? Kita sulit untuk bersyukur. Jangan-jangan selama ini yang membuat kita sulit untuk bersyukur karena penghasilan tidak naik-naik, karena kita melalaikan sehat itu nikmat yang luar biasa. Kita melalaikan bahwa punya anak. Misal contoh ini, kita yang punya anak yang nurut. Kalau kita melihat anaknya orang lain yang susah dituturi, yang malam minggu suka belajar motor dan lain, sebersyukur apa kita tentang nikmat tersebut? Makanya ada doa sampai kita dikatakan demikian, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajari aku untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang sudah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Kadang kita itu kan bersyukur yang sifatnya ketika kita merasakan langsung, melihat orang tua yang sehat. Misal contoh, masing-masing kita punya orang tua, ada orang tuanya yang sakit. Kalau anak itu orangnya sudah sakit, masih bingung, apapun akan dijual. Punya kerjaan, harus kerjanya, bahkan tidak sedikit orang gara-gara orang tuanya sakit, dia kerja di Kalimantan, pulang kampung untuk merawat orang tuanya. Kita yang punya orang tua yang sehat, sudah kita jadikan faktor bersyukur apa kita untuk hal tersebut. Tapi kadang apa? Makanya kadang tidak masuk di akal. Gara-gara kurang 500.000, gara-gara kurang nikmat yang tidak sebegitu banyak, membuat kita melupakan nikmat-nikmat lain yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ukurannya 4 itu tadi, yaitu sering bersyukur. Sudahkah kita sering bersyukur? Kemudian yang kedua adalah, apakah kita masih tahu jangan bersyukur? Kalau orang itu, makanya ada ungkapan begini, ada ungkapan yang mengatakan teruslah bersyukur sampai kamu lupa untuk berkeluh kesah. Makanya kalau kita masih berkeluh kesah, masih merasa kurang, masih merasa ini dan itu, masih merasa sumpah, masih merasa bingung, berarti apa? Rasa syukurnya yang kurang. Dan kemudian yang harus dipahami para jamaah yang berarti Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok itu, jadi yang namanya kalimat alhamdulillah itu cerminan dari bagaimana hati kita. Kalau lisan kita sering mengucapkan alhamdulillah, berarti hati kita sering bersyukur. Orang itu kalau sering bersyukur, di antaranya adalah apa? Dia tidak mudah marah, dia tidak mudah bad mood, dia tidak mudah cemberut. Karena dia ingat, dia mau bad mood tapi ingat, makanya saya bad mood. Orang Allah Subhanahu wa taala sudah nikmat yang begitu banyak. Saya bad mood ini loh dalam kondisi sambil, kadang-kadang orang moodnya jelek sambil nongol, sambil makan, sambil minum gitu. Makanya kalau dia ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, harusnya apa? Tidak membuatnya menjadi orang yang mudah mentalnya buruk. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka dari itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya innahu kana 'abdan syakura, Ibnu Katsir mengatakan innahu kana yahmadullaha ala ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa kulli ahwalihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan yaitu apa? Sering memuji Allah dari makanan yang beliau makan. Nah, kita kadang gimana kalau makanan, misal contoh dihidangkan apa? Misal roti atau apa? Misal contoh, oh alah roti makan, misal pagi biasanya apa tadi? Roti terus gitu. Misal roti sekarang kan ada 3 biji, 3 warna. Minggu depan rotinya beda misalnya. Kalau kita keluar kalimat begitu, tanda kita kurang bersyukur. Masa apa terlalu berat kayak gitu? Ini bukan soal terlalu berat, tapi apa? Soal yang kita belum betul-betul memahami bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman ahadakum. Rasulullah SAW itu di antara karakternya tidak pernah komen tentang makanan. Kalau beliau sukai dimakan, nggak disukai ditinggalkan, bukan di komen, karena di komen. Makanya bahkan dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW itu begitu. Dia bersyukur atas makanannya, bersyukur atas minumannya. Walaupun aqua putih gitu ya, warna putih gitu kan, dia bersyukur, menerima apapun bersyukur. Wa ala libasihi, beliau juga bersyukur atas pakaiannya. Makanya kalau kita perhatikan begini, kenapa Rasulullah SAW para sahabat itu kenapa bisa sebegitu luar biasanya dalam beribadah? Karena sibuk dengan syukur, lupa dengan mengeluh, sehingga itulah yang membuatnya bisa untuk terus berbuat kebaikan. Ibnu Qayyim juga dia pernah mengatakan demikian, manzilatus syukri a'la min manzilatir ridha. Dia pernah mengatakan kedudukan syukur itu berada di atas kedudukan ridho. Kenapa bisa demikian? Karena fa'innahu yatadammanu amron. Karena apa? Di dalam syukur itu ada 2 spirit, yang dia menerima ridho dan dia apa? Mengerti karena sudah banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang mendorongnya untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, maka para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, nikmat yang sudah diberikan ini terlalu banyak, sudah sangat banyak. Kalau kita bisa merenung sejenak, orang itu kalau sudah diberikan nikmat, misal contoh kita punya tetangga yang tiap hari bisa ngasih kita apa namanya pisang goreng. Senin dikasih pisang goreng, hari Selasa dikasih nasi pecel, hari Rabu dikasih kopi, hari Kamis dikasih ubi goreng, hari Jumat itu seterusnya. Kalau kita pikirkan nilainya nggak usah tiap minggu, nggak usah tiap hari, tiap minggu aja. Kita punya tetangga yang tiap minggu nganterin 2 nasi pecel rumah kita. Kira-kira kita akan bagaimana sikap kita ke yang bersangkutan? Pasti akan baik sekali ya. Kita akan menyebut apa? Ini bukan masalah nominalnya, ini bukan masalah. Kita tahu paling itu bahasa sego pecel gitu misalnya. Kita melihat ini bukan masalah 7.000-nya, tapi ini apa? Tentang hati yang begitu baik, yang peduli kepada tetangganya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada sekedar nasi pecel. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bahkan kalau kita misal bicara air keleo yang hari ini kita minum, air keleo yang hari ini kita minum, ternyata prosesnya panjang sekali. Bagaimana prosesnya? Dimulai dari diambil dari sumber, kemudian masuk ke pabrik diolah. Sudah masuk ke pabrik diolah, apakah beres? Belum. Masih di packing. Apakah beres di packing? Belum. Ditutup. Setelah ditutup, apakah beres? Tidak. Dimasukin kardus.
Setelah masuk kardus bagaimana? Selesai tidak dibawa oleh distributor. Apakah selesai? Tidak. Oleh distributor dijual ke toko-toko. Toko-toko enggak ada yang beli. Setelah beli apakah selesai? Tidak. Hari ini dibeli oleh panitia, dibagikan oleh panitia. Dan itu yang menggerakkan semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam hal sedikit timpang yang kita rasakan itu ternyata ada proses yang begitu luar biasa yang itu semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih cerminan ketika seorang hamba itu betul-betul bersyukur. Beliau mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ridho kepada seorang hamba yang bagaimana? Ya'kul akla wa yahmaduhu 'alaiha. Ketika dia makan, dia bertahlil. Kalau kita misal merasa berat, saya capek kayaknya kalau tahlilnya secara ngucap terus. Pertanyaannya, ya wis jangan usah ngucap. Hati kita merasa gitu juga enggak? Contohnya ini demikian untuk kita mengetahui. Misal contoh, mungkin nanti tiba-tiba apa yang terjadi setelah selesai IKD diumumkan oleh Ustaz Haris, masing-masing yang pulang, insya Allah tadi ada orang baik, nanti masing-masing dapat 100.000. Oh, ini langsung senyum loh, ini baru langsung senyum karena apa? Sebenarnya ya menjadi pertanyaan ketika jenengan minum tadi, ada nggak rasa senang itu? Biasa aja kan? Nah, kalau kita merasa biasa saja, berarti tandanya kita kurang, kita belum sering bersyukur. Karena kita belum sering bersyukur, maka gak heran ketika ayat wa khuliqal insanu halu'a. Pantas kalau kita gampang itu gak heran gitu. Karena syukurnya kurang. Misal contoh, apa itu namanya? Kita pernah sakit. Nah, berarti tidak ada yang gak pernah sakit ya. Kita pernah sakit semuanya. Pas sakit, pasti kita langsung mikir demikian. Gak usah sakit pusing saja. Terus pokoknya kalau sudah pusingnya hilang itu enak sekali. Tapi terkadang rasa syukur kita bebas dari sakit hanya kita ingat paling lama seminggu setelah sembuh. Setelah lewat dari seminggu kena masalah, jangankan cuma syukurnya, malah jadi kadang tidak bersyukur. Maka yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ridho kepada seorang hamba ya'kul aklah, ketika dia makan makanan fayahmaduhu 'alaiha, maka dia bertahlil kepada Allah, entah dengan lisannya, entah dengan hatinya. Wa yashrabu syarba, atau ketika dia minum fayahmaduhu 'alaiha, dia bersyukur di setiap cekukannya. Makanya kalau kita bicara, yang lebih penting itu dikatakan oleh para ulama, yang lebih penting itu bukan nikmat yang kita rasakan. Yang lebih penting itu adalah apa? Rasa kesyukuran itu yang hadir. Kenapa demikian? Misal contoh, ketika kita minum minuman ini sampai habis, apalagi saya yakin di sini kita sudah makan minum, pasti sampai rumah nanti makan lagi, nyemil lagi, siang nyemil lagi, besok nyemil lagi, dan kita sudah nyemil berkali-kali bertahun-tahun, dan itu semua proses yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi simpel kata, ini gini, kita sedang kajian sekarang, kita sedang kajian temanya merawat rasa syukur. Sudah seberapa rasa alhamdulillah itu terbesit dalam diri ini, padahal sedang kajian, sedang diingatkan langsung. Dan para sahabat itu juga punya kebiasaan. Beliau mengatakan para sahabat itu, ya Rasulullah, kok kami ini kalau sedang ngaji kali jenengan, kok kayak seolah-olah saya yang di sini tak duha, sedang Kamis, sedekah macam-macam. Tapi pas sudah ada, kan belum rasa ininya gitu. Artinya apa? Perlu dirawat. Makanya kita punya tanaman saja, kita rawat. Punya mobil tiap pagi dirapi. Padahal tahu beli mobil baru tiap hari dirapi, 5 tahun lagi harganya turun. Itu masih tiap hari dirapi, kebaran titik dianukan, apa itu namanya,
di garis bed, padahal variasi itu dijual makin turun. Itu kita urusi sebegitunya. Kita punya rumah itu kita rawat dengan baik. Ya disaponi, bintauannya dicat. Kok nggak enak? Sofanya berapa itu kan? Sofa. Padahal itu rumah yang kelak akan kita tinggalkan. Tapi kita punya rasa syukur yang kalau semakin hari semakin baik. Tapi kenapa kadang kita abaikan? Termasuk begini. Kalau kita bisa merasa kurang bersyukur, belum sering gitu ya. Karena ada doa yang diajarkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Dan kalau kita lihat, kesyukuran itu kan kebutuhan masing-masing kita. Tapi yang mengingatkan adalah Allah, yang mengingatkan adalah Rasulullah SAW. Allah sudah sebegitu baiknya sama kita. Baginda Muhammad bukan hanya mengingatkan, mencontohkan dengan contoh yang paripurna. Makanya dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW itu kan kalau sholat itu sampai kakinya bengkak, saking lamanya. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, la tas'al an husnihinna wa qulihin. Kamu bicara sholatnya Rasulullah, jangan ditanya bagaimana baiknya, jangan ditanya bagaimana panjangnya. Kemudian ditanya oleh Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, jenengan itu kan surga itu wajib bagi jenengan, neraka juga diharamkan. Tapi kenapa masih ibadah seperti itu? Dijawab oleh Muhammad, afala aqulu abdan syakura. Bilal, aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin masing-masing kita pasti ekonominya lebih baik hari ini daripada 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Dan saya juga yakin kalau kita tanya sama diri kita, oh ternyata ekonomi itu enggak berbanding lurus dengan peningkatan kebaikan diri, kesolehan, ibadah dan yang lain. Maka masalahnya di mana? Masalahnya itu tadi, kesemuanya itu bergantung bagaimana kita betul-betul ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan ada syakir, ada syakur. Kalau kita masih di tahap apa itu namanya bersyukur atas nikmat saja masih kurang, belum sering, maka gak heran kita bingung dengan teori kok bisa bersyukur atas musibah. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di sini ketika ada apa itu namanya orang yang bertamu ke rumahnya, kira-kira apa yang dihidangkan biasanya? Yang dihidangkan teh nih, teh. Habis ini malah Pak, ada jajannya atau buatnya? Ada ya, ada jajannya. Jangan harus tahu, Aisyah dan istri Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika didatangi orang datang dari luar kota, datang ke Madinah. Sampai kemudian Rasul datang ke rumah istrinya masing-masing. Tanya ke rumah Aisyah, wahai Aisyah, ada apa di rumah kita? Dicoba oleh Aisyah kalau betul-betul Rasulullah nanggung tuyul, hanya air putih. Artinya ingin saya sampaikan kondisi para sahabat ketika itu. Bahkan baginda Muhammad SAW itu ketika beliau meninggal masih dalam kondisi memiliki hutang. Saya yakin apa itu namanya, kita kan sama-sama pernah tahu gitu, bagaimana kamarnya Rasulullah. Kita juga pernah tahu bagaimana makannya Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai untuk menahan lapar, apa itu namanya, sampai pakai sarung ini. Orang hari ini, pertanyaan saya kalau sudah berumur 40 rata-rata apa perutnya besar atau kecil? Artinya apa? Bukan kurang makan, nggak mungkin ada orang perutnya besar, badannya besar, gara-gara kurang makan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa baginda Muhammad SAW yang sebegitunya bisa maksimal ibadahnya, tapi kenapa kita yang bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya banyak nampak,
mau dilihat dari mana nampak? Dari badan kelihatan, dari pakaian banyak, gitu ya. Dari apalagi ibu-ibu jilbab pasti lebih dari satu, gitu. Pasti banyak sekali. Hijab apapun itu namanya, kaos kaki dan yang lain-lain. Nah, maka dari sini kalau kita lihat, yang menjadi penting bagi kita itu adalah betul-betul kita ini merasa bersyukur. Apalagi para jemaah yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan nikmat itu ada dua ya. Ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Nikmat hissiyah itu apa? Nikmat sehat. Nikmat apa itu namanya? Nikmat sehat, kemudian nikmat makanan, nikmat pekerjaan, itu nikmat. Tapi ternyata yang lebih nikmat itu adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya contoh, hari ini apa yang membuat jenengan hari ini duduk di tempat ini? Saya rasa pasti bukan karena hidayahnya ya, tapi hidayahnya ikut diri sakit gitu kira-kira. Apa yang membuat jenengan untuk hadir di tempat ini gitu kira-kira? Kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung, ya keluar bensin, habis itu hari harusnya jalan-jalan. Dan apa yang membuat statistiknya apa yang diundang hanya segini kan buatan ya? Kalau ada sampai sana kan siap ya IKT menyiapkan teror. Artinya yang saya sampaikan, yang membuat kita semua di tempat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat itu lebih nikmat dari nikmat apapun itu. Kenapa? Karena kita hadir di tempat ini, misal kita makan. Ketika kita nggak mau alhamdulillah kita ada pahala. Jangan hadir di tempat ini masih ngantuk, masih nanti di akhir acara ditanya sama MC, tadi apa kira-kira kandungannya? Aduh, lari tidak tahu. Itu sudah dapat pahala. Dan kalau kita bicara sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ternyata nikmat yang paling agung itu bukan nikmat yang dirasakan oleh panca indera kita. Tapi nikmat yang paling agung adalah ketika Allah menjadikan kita orang yang hatinya khusyuk, suka amal ibadah, suka untuk berbuat baik, suka untuk hal-hal yang menjadikan diri kita semakin baik. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Muhammad dan para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita diajarkan Allahumma a'inna ala dzikrika. Yang nikmat itu bukan ketika umur 60 tahun sehat, tapi yang lebih nikmat itu adalah ketika 60 tahun sehat ini terbersih kesadaran tiap hari zikir, tiap hari syukur, tiap hari tilawah, tiap hari menjadi orang yang tidak ada hasad di dalam dirinya. Yang nikmat itu bukan 60 tahun punya ini semua, tapi yang nikmat itu adalah 60 tahun tapi apa? Penyakit hatinya hilang, hasadnya hilang, dengkinya hilang, suudzonnya hilang, sifat-sifat yang kurang baiknya hilang, rasa marahnya hilang. Nah maka kalau di sini kita perhatikan, saya merasa demikian. Orang yang sampai hari ini misal masih belum menarik baginya majelis ilmu, orang yang sampai hari ini masih belum menarik baginya sholat berjamaah, orang yang sampai hari ini masih belum menarik baginya untuk membaca Al-Quran, wanita yang sampai hari ini masih belum menarik baginya untuk menutup auratnya. Nah, kita ini orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan manisnya nikmat hidayah. Dan sampai saking pentingnya hidayah kan ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bahkan ada doa lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala. Nah, artinya kalau kita lihat, ternyata kita ini sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Bukan hanya nikmat zahir yang kita rasakan oleh panca indrawi kita, tapi kita juga sudah dapat nikmat batin, nikmat amal ibadah. Tapi sudah seringkah kita bersyukur kepada Allah atas hal tersebut? Makanya diingatkan oleh para ulama demikian adalah apa? Kenapa menjadi penting bagi kita mengucapkan tahlil alhamdulillah? Karena apa? Karena makanan yang kita rasakan, ketika kita tidak kita kunci dengan kalimat alhamdulillah, baik itu dengan lisan ataupun dengan hati kita, maka apa? Makanan itu hanya akan menjadi sampah dan kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Tapi kalau kita sering
alhamdulillah, sering dalam hati terbersih alhamdulillah, maka bisa kita bayangkan 50 tahun kita makan dan minum, bisa jadi kita masuk surga jalur ucap alhamdulillah. Nah, sekarang kita udah 40, 30, 50, 60, kan eman kan begitu kan? Harusnya pahala tahmid itu bisa kita dapatkan, pahala kesyukuran itu bisa kita kunci, bisa kita raih, tapi hilang begitu saja karena rasa yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dicontohkan para ulama terdahulu itu gimana cara beliau terdahulu itu bisa bersyukur di dalam apa itu namanya tahap ujian. Bisa contoh ketika sedang apa itu namanya berjalan tersandung, kakinya ketatap, akhirnya apa? Kukunya berdarah, masih bisa bersyukur, alhamdulillah tidak duanya. Kemudian bisa kena musibah salah satunya kakinya, alhamdulillah tidak tangannya, kena kaki dan tangannya, alhamdulillah tidak anggota tubuh yang lainnya. Misal ketika kecelakaan, alhamdulillah masih selamat. Misal ketika tabrakan, alhamdulillah masih bapak-bapak yang bodi mobilnya aja kena. Saya pernah apa itu namanya kecelakaan di daerah Kediri, artinya dengan Semarang, di mana itu namanya depannya Gudang Garam. Saya sedang nyetir, terus ya mungkin mikroslip ngantuk, itu ada mobil Brio isinya 6 orang, ada bapak, anak, orang tua sama cucunya, tabrak dari belakang, panik. Tapi satu hal yang masih saya syukuri, walaupun apa itu harus memperbaiki, alhamdulillah orangnya tidak kenapa. Karena saya membayangkan betapa ngerinya kalau orangnya kenapa-napa, perkoranya jauh nih. Artinya begitu cara kita membangun kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang nikmat apa itu namanya, Allah masih memberikan nafas kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita hari ini bisa melakukan banyak kebaikan, kesehatan, itu sudah lebih dari cukup untuk bersyukur, dan sudah tidak ada alasan bagi kita untuk kurang bersyukur. Maka kita kembali kepada tadi yang disampaikan di awal, ketika kita kurang syukur, bukan kita kurang nikmat, tapi kita kurang syukur. Kita kurang bersyukur atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang merawat rasa syukur tersebut. Karena di antara resep bahagia itu adalah apa? Ketika kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menjadi orang yang sulit untuk tidak bersyukur. Makanya dikatakan tadi apa? Seringlah bersyukur sampai kita lupa untuk mengeluh. Karena ketika kita mau mengeluh, oh iya lupa. Saya mengeluh dalam keadaan sambil makan, saya mengeluh dalam keadaan masih hidup, saya mengeluh dalam kondisi apa? Keluarga masih lengkap, saya mengeluh dalam kondisi apa? Pekerjaan juga masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang ketika kita mendengar nasihat-nasihat yang baik, kita dimudahkan untuk mengikutinya, dan kita dihindarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan jadi orang yang kurang bersyukur, dihindarkan jadi orang yang kufur kepada Allah, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang bersyukur, karena kesyukuran adalah dorongan terbesar yang membuat kita bisa untuk semakin baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kebaikan kepada urusan kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Rabbana lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'aysha as-su'ada wa mawt ash-shuhada wa murafaqata al-anbiya wa an-nasr 'ala al-a'da. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fi ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr.
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم